Shalom, salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran, Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudariku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik kehidupan. Kami mensyukuri akan kebaikan Tuhan bagi kami setiap hari. Saat ini kami akan membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau datang berkati, sehingga firman yang Engkau tabur hari ini tidak menjadi sia-sia. Dan biarlah kami punya kerinduan, bukan hanya untuk mendengarkan firman-Mu, tapi juga untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini terbaca menurut kitab Lukas pasal 4 ayat 18. Demikian bunyinya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Saudara-saudariku kekasih Kristus, tema hari ini adalah berani beda. Because the opinions Jalid Laviret. Ini adalah ungkapan yang dipopulerkan oleh orang Prancis yang berarti dari pergesekan berlainan pendapat akan timbul kebenaran. Saudara-saudara, ungkapan ini tidak semudah dalam prakteknya. Kita semua mengemban kesamaan dalam kebersamaan, tetapi kita sesungguhnya tidak siap ketika untuk mencapai sebuah kesamaan. Kita berbeda dalam prosesnya. Terutama bagi kaum feodalis, berlainan pendapat adalah sebuah ancaman. Tidak ada yang bisa menghapus sejarah kelam ketika pendekatan alam semesta Galileo Galilei yang mendukung Nikolaus Kopernikus bahwa bumi beserta planet-planet lain mengelilingi matahari ditantang oleh gereja dan menganggap sebagai ajaran sesat. Konsekuensinya ialah ia dihukum seumur hidup sampai menghembuskan napas terakhir pada tanggal 8 Januari 1642. Gereja pernah mempraktekkan ketidakmampuan menerima perbedaan. Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa persoalan sebelum masa Renaissance muncullah apa yang disebut abad kegelapan pasca runtuhnya kekaisaran Romawi. Istilah ini menjadi sebuah kritik karena dominasi keputusan hukum, politik, ekonomi berada di tangan orang-orang tertentu. Meski penggunaan istilah ini masih terus diperdebatkan, namun pendekatan terhadap perbedaan ditandai dengan kekerasan dan keterbelakangan. Pada zaman itu, seorang bernama Medici, bangsawan Italia, dia melakukan hal yang terbalik. Dia justru mengumpulkan banyak pemikir dari berbagai bidang ilmu dengan pandangan yang berbeda-beda guna mencari solusi terhadap abad kegelapan. Ini cara menantang arus yang paling berani bagi zaman itu. Yesus berulang kali mengatakan bahwa ia datang bukan untuk menantang hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Namun apa yang dia katakan tidak pernah diterima oleh para Farisi, ahli Taurat, dan lembaga agama. Ternyata mereka memiliki prosedur sendiri tentang Taurat. Mereka memilih pola pendekatan hierarki iman yang datang dari atas, di mana umat hanya menjadi objek dari sebuah keputusan iman. Yesus memilih pola pendekatan yang lain, yaitu pola pendekatan dari bawah. Sebab bagi Yesus, iman itu bukan lahir dari sebuah aturan. Iman itu bertumbuh dalam kebebasan untuk memahami. Di Nazaret,
daerah Galilea, saat Yesus diberi kesempatan untuk mengajar, Ia membuka kutipan dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Jika perubahan itu menjadi otonomi para legalitas agama, maka Yesus memproklamasikan agenda perubahan dengan menempatkan dirinya sebagai pihak yang siap dalam gerakan perubahan. Sayangnya, mereka tak menerima perkataan Yesus. Kebenaran ditolak karena mereka masih terjebak dalam proses Mesias yang cirinya tidak ditemukan dalam diri Yesus. Hal inilah yang membuat mereka tidak setuju menerima perbedaan cara berpikir. Manusia ternyata berpikir seringkali dari dirinya sendiri dan lupa akan karya Allah yang melampaui cara berpikir manusia. Penolakan dan kekerasan itu ditunjukkan dalam rumah ibadah. Asal-usul Yesus dipertanyakan. Ia dihalau, ia diusir dari komunitas ibadah. Penulis Injil Lukas mengutip perkataan Yunani untuk menunjukkan suatu kesalahan berpikir. Kata bait Allah, rumah Tuhan, tempat ibadah Yahudi, itu disebut hagios, yang akar katanya adalah berbeda. Berbeda secara tampilan dan substansi. Berbeda karena rumah Tuhan berbeda dengan membangun rumah yang lain. Berbeda karena di rumah Tuhan semua orang hadir dengan talentanya masing-masing. Itulah makna rumah Tuhan. Jika kita masih ada dalam persekutuan bergereja, maka secara hierarki kita belum mampu menjadi gereja yang sejati. Kita harus siap berbeda dengan orang lain, berbeda untuk menemukan kehendak Allah. Dan lagi ketika menyampaikan proklamasi kerajaan sorga, Yesus menyebut bahwa apa yang dia ucapkan datang dari Tuhan. Pneuma kurios. Apa yang datang dari Tuhan bukan hanya ucapan. Semua orang bisa memiliki keprihatinan yang sama terhadap orang miskin, tetapi menyebut diri sebagai orang yang bersedia hidup dalam kemiskinan bukanlah perkara mudah. Beberapa teolog menyebut Yesus sebagai apostellotokos atau duta kemiskinan. Apa yang ia ucapkan benar-benar ia lakukan karena faktanya Yesus benar-benar berada dalam komunitas kemiskinan. Seorang teolog berkata, Yesus itu apostellotokos. Sebab ia tidak punya rumah untuk meletakkan kepala. Ia banyak tidur di rumah orang. Sampai mati pun. Hanya untuk menguburkannya, ia harus meminjam lahan milik Yusuf Arimatea. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, polarisasi kebangsaan kita pernah terbelah karena nasionalis dan agamawis. Polarisasi kepemimpinan sering menjadi ajang pembalasan karena pro dan kontra. Bahasa-bahasa seperti kampret dan cebong itu menghiasi wajah negeri. Bahkan di dalam bulan budaya bahasa gemit yang kita lakukan saat ini ketika etnis diperankan dalam ibadah, ternyata masih juga banyak orang yang terbelah dalam polarisasi primordialisme. Saudariku, perbedaan itu kenyataan. Anak yang lahir kembar pun memiliki karakter yang berbeda. Apakah kita siap berbeda? Itu pertanyaan penting bagi kita. Kadang saya bertanya, makhluk apa kita sebenarnya? Pujian disanjung, kritikan dibenci. Tahukah kita apa kekuatan kita? Bukanlah makhluk terkuatlah yang tetap ada, namun kemampuan kita untuk bekerja sama. Bekerja sama membutuhkan sikap baik dan bersahabat satu sama lain. Secara fisik dan intelektual, manusia tak jauh berbeda. Bahkan lebih lemah jika dibandingkan dengan hewan. Namun karena ia baik dan bersahabat satu sama lain, maka manusia bisa bekerja sama dan menguasai bumi ini dengan peradabannya. Survival
of the friendless. Hidup bukanlah tentang mempersalahkan sebuah perbedaan, melainkan hidup adalah saling melengkapi kekurangan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Amin. Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang banyak hal, terutama bagaimana kami menghargai satu dengan yang lain dalam perbedaan. Kami percaya Tuhan memberi otoritas bagi kami dalam kekayaan-kekayaan yang kami miliki, dalam talenta-talenta yang kami punyai. Dan karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja bagi kami untuk bekerja sama satu dengan yang lain, membangun jemaat ini, membangun gereja Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami mensyukuri kebaikan Tuhan-Mu bagi gereja di dunia, bagi gereja Masih Injil di Timor. Kami sungguh menyadari ada begitu banyak hal yang harus kami lakukan di tengah-tengah pergumulan COVID dan pasca seroja. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menuntun para pemimpin kami untuk memberi yang terbaik, beri hikmat bagi mereka untuk menjalankan seluruh pelayanan berdasarkan kehendak Tuhan saja. Kami mendoakan juga Gemit Klasis Kota Kupang Timur dalam seluruh pelayanan, Ketua Majelis Klasis, bahkan kami semua para pelayan, semua presbiter, semua orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani. Beri hikmat bagi kami, memberi diri yang terbaik bagi Tuhan. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, terangilah kami dengan firman-Mu, supaya kami mampu untuk menjalankan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, dimanapun kami berada. Ampuni kami Bapa, kuduskan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih Kristus, demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat memulai hari yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.